Selamat pagi bagi Ibu Heni selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian dan Statistik, serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Febriana Eka Nur dengan NIM 202103040003 dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada saat ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Komunikasi Interpersonal Antara Mahasiswa Rantau dengan Orang Tua. Baik, pada bab 1 ini, saya akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakangnya yaitu sebagai manusia kita dituntut harus bisa berkomunikasi, beradaptasi dalam hal apapun, dan komunikasi sangatlah diperlukan dalam kehidupan setiap hari, baik dilakukan dengan orang terdekat, teman, bahkan keluarga. Seiring dengan berjalannya waktu, komunikasi interpersonal di dalam suatu keluarga, yakni antara anak dan orang tua, semakin berkurang karena usia anak sudah mulai memasuki masa-masa di mana ia akan melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Kerenggangan dalam berkomunikasi semakin sulit karena terbatasnya oleh jarak, waktu, cara pandang masing-masing anak dan juga orang tua sudah semakin berbeda karena tidak lagi serumah. Kemudian komunikasi hanya sebagai formalitas saja, walaupun perkembangan zaman sekarang sudah semakin pesat, di mana banyak sekali alat komunikasi yang sudah berbagai macam didukung dengan media-media di dalamnya, namun tetap saja terhambat dalam berkomunikasi jarak jauh. Kemudian identifikasi masalahnya, terkendalanya komunikasi mahasiswa dengan orang tua karena terhalangnya jarak yang begitu jauh, maka seringkali kesalahpahaman terjadi, baik penyampaian informasi tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan, atau tidak adanya kesempatan untuk berkomunikasi karena kesibukan masing-masing. Batasan dalam masalah penelitian ini, saya mengajak 3 mahasiswa dari Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya yang sedang merantau. Dan penelitian ini mengobservasi apa saja yang menjadi kendala atau penghalang untuk menjalin komunikasi ketiga mahasiswa ini untuk menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana proses komunikasi interpersonal antara mahasiswa rantau dengan orang tua, kemudian apa saja hambatan komunikasi interpersonal jarak jauh antara mahasiswa rantau dengan orang tua. Tujuan dari penelitian ini hendak akan dicapai yakni untuk bisa mengetahui, menjelaskan, dan juga memahami bagaimana cara yang efektif untuk mendapatkan informasi yang lebih baik untuk mengenal komunikasi interpersonal antara mahasiswa rantau dan orang tua. Kemudian supaya bisa mengetahui setiap hambatan yang dialami dalam komunikasi antara jarak jauh antara mahasiswa rantau dan orang tua, kemudian membangun hubungan yang lebih harmonis dengan orang tua. Manfaat penelitian dari manfaat teoritis. Nah, penelitian ini mengenai komunikasi interpersonal yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan perkembangan mengenai ilmu khusus mengenai komunikasi interpersonal. Kemudian, yang kedua, manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini bermanfaat bagi informan karena dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada mahasiswa rantau yang ada di Fakultas Pendidikan dan Bahasa Universitas Katolik Indonesia sebagai anak dalam menjalin hubungan dengan cara berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian, manfaat bagi keluarga. Nah, manfaat bagi keluarga yang diharapkan setelah penelitian ini dilakukan, harapannya bisa membantu memberikan pemahaman lagi kepada orang tua mengenai komunikasi interpersonal itu sendiri, dengan saling memberikan dukungan walaupun terkendala dengan segala aktivitas. Kemudian selanjutnya,
manfaat bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran atau pedoman yang baik kepada yang akan meneliti untuk bisa dijadikan referensi dan bisa dikembangkan lagi dengan memberikan dampak yang lebih baik kepada orang lain. Baik, masuk ke bab 2. Pada bab 2 ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi tentang komunikasi interpersonal, orang tua, anak, kemudian karakteristik komunikasi, hambatan komunikasi interpersonal, dampak, dan kerangka berpikir. Komunikasi interpersonal itu menurut Deddy Mulyana dalam Suranto AW UPI Sahara 2021 adalah komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap orangnya mengetahui tentang reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Kemudian, komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang hanya melibatkan dua orang saja, seperti suami istri, dua sahabat, guru dan murid, kemudian orang tua dengan anak, dan sebagainya. Sebagai proses pengiriman dan penerimaan suatu pesan serta umpan balik yang akan diberikan antar pribadi, yakni antara anak dan orang tua yang berjauhan. Selanjutnya, definisi orang tua. Nah, definisi orang tua ini menurut Wawor dalam Tatang 2016 menjelaskan bahwa orang tua merupakan orang terdekat dalam kehidupan seseorang, baik itu anak, dan anak menganggap bahwa sosok orang tua itu sangat berpengaruh dalam setiap tumbuh kembang dari anak tersebut. Orang tua adalah pendidik yang paling utama di dalam suatu keluarga, memiliki berbagai macam tanggung jawab dan memberikan contoh yang begitu baik kepada anak-anaknya, sehingga pada akhirnya nantinya jika anak-anak ada dalam masyarakat, mereka bisa siap untuk bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan sekitar. Kemudian definisi anak. Nah, definisi anak menurut Salpina dalam Sakia Derajat 1998 mengungkapkan pendapatnya bahwa seorang anak adalah orang yang masih memerlukan dukungan, bantuan, dorongan, motivasi dari orang tua dalam memenuhi setiap kebutuhan pribadi, baik fisik maupun psikis. Nah, melalui orang tua juga anak akan belajar semakin dewasa. Dan seorang anak yang berusia memasuki masa-masa dewasa awal, yakni seorang mahasiswa yang melanjutkan studinya ke jenjang perkuliahan atau dunia perkuliahan, yang dimana masa-masa transisi ini anak dari masa remaja ke dewasa awal dalam kurung usia kisaran 12-21 tahun. Kemudian karakteristik komunikasi, yang pertama ada komunikasi antara pribadi bersifat keterbukaan atau openness. Nah, openness ini menanggapi segala pesan yang diterima dengan senang hati, dengan sikap keterbukaan, dengan adanya sikap tersebut sangat berpengaruh dalam meningkatkan komunikasi antar pribadi yang efektif. Secara psikologis, seorang dapat membuka diri kepada orang lain dengan cara diajak bicara, ia akan merasa aman untuk melakukan komunikasi antar pribadi. Akhirnya nantinya individu tersebut akan lebih bisa membuka dirinya. Kemudian komunikasi menggunakan media. Nah, komunikasi menggunakan media ini sering tidak disadari bahwa berkomunikasi antar pribadi selalu berlangsung secara face-to-face, namun tidak semua hal begitu bisa menggunakan alat komunikasi dengan media yang telah tersedia seperti internet, telepon, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu bisa dilakukan dengan jarak jauh, seperti anak yang sedang merantau
menghubungi orang tua melalui media-media yang sudah tersedia. Dan yang ketiga, komunikasi antar pribadi bersifat empati. Nah, dalam komunikasi antar pribadi bersifat empati ini, komunikasi dengan orang lain dan saling merasakan apa yang dirasakan oleh sang pengirim pesan, dan sang penerima ini merasa berempati kepada komunikan dengan menghayati perasaan atau turut merasakan apa yang dirasakan oleh komunikan ini dan pemberi pesan, saling merasakan. Selanjutnya, komunikasi antar pribadi bersifat dukungan atau supportiveness. Nah, supportiveness ini adalah keterbukaan dan saling mendukung dalam berkomunikasi dengan menciptakan suasana yang nyaman, saling mendukung, saling memotivasi, dengan memberikan dukungan kepada orang lain juga bisa membantu menyemangati individu tersebut. Kemudian yang kedua, ada komunikasi antar pribadi bersifat kesamaan atau equality. Nah, menyamaratakan dalam berkomunikasi dengan menghargai, tidak menunjukkan diri sendiri lebih dari apapun atau lebih dominan, baik secara finansial atau kemampuan, bahkan fisik. Dan selanjutnya ada komunikasi antar pribadi bersifat positif. Nah, positif fitness ini adalah cara berkomunikasi dengan rasa positif dalam diri seseorang, sehingga untuk berkomunikasi dengan orang lain selalu bertindak atau memberikan penilaian yang positif terhadap sesuatu hal, sehingga suasana yang menyenangkan selalu ada dalam komunikasi itu. Nah, kemudian masuk ke hambatan komunikasi interpersonal. Nah, yang pertama ada hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi ini adalah segala masalah yang sering ada dalam proses komunikasi, karena masalah yang muncul berasal dari dalam diri individu karena adanya dorongan emosi atau prasangka tentang sesuatu hal dan ketidakmampuan panca indera untuk memproses komunikasi itu. Kemudian yang kedua ada hambatan sematik. Nah, hambatan sematik ini sering terjadi dalam suatu proses komunikasi karena dalam mengkomunikasikan sesuatu adanya ketidakmampuan untuk memproses info tersebut untuk masuk ke dalam pikiran kita, dan maka akan timbul suatu pesan yang salah persepsi. Kemudian yang terakhir ada hambatan mekanik. Nah, hambatan mekanik ini adalah hambatan yang terjadi pada saluran komunikasi yang digunakan. Kemudian dampak. Nah, dampak ini ada beberapa dampak. Yang pertama itu ada dampak afektif. Nah, dampak afektif ini adalah dampak yang dengan komunikator bertujuan untuk supaya komunikan mengerti dan tahu atas keadaan kondisi yang dimana komunikan ikut merasakan kesedihan, gembira, iba, rasa terharu, atau marah, dan lain sebagainya. Kemudian ada dampak kognitif. Nah, dampak kognitif ini sering muncul dalam berkomunikasi, yaitu karena penyebab yang meningkatnya intelektual individu. Kemudian ada dampak behavioral. Nah, dampak behavioral ini adalah dampak yang timbul akibat dari perilaku, kejadian atau tindakan yang muncul dari seseorang. Nah, berikut kerangka berpikirnya. Nah, berdasarkan kerangka berpikir komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak, diharapkan orang tua dan anak bisa memanfaatkan sumber media yang ada, saling terbuka dalam berkomunikasi, sehingga bisa terjalinnya hubungan yang baik, bisa saling terbuka, baik dari sisi orang tua maupun sisi anak. Kemudian orang tua dan anak bisa saling memberikan dukungan yang
positif walaupun terhalang oleh jarak. Masuk ke bab 3, di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian, variabel penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Masuk ke subjek penelitian. Nah, subjek penelitian di sini saya akan meneliti 3 orang mahasiswa dari Fakultas Pendidikan Bahasa Unikat Atmajaya, yakni 3 mahasiswa ini mengalami komunikasi interpersonal antara mahasiswa dan orang tua. Dan waktu dan tempat penelitian rencananya penelitian ini dilakukan selama 3 bulan terhitung dari bulan Agustus 2024 sampai dengan Desember 2024. Nah, penelitian dan pengumpulan datanya akan dilakukan di Kampus Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta. Kemudian variabel penelitiannya, dalam penelitian ini saya mengambil 2 variabel, yakni komunikasi interpersonal sebagai variabel independen, kemudian anak dan orang tua itu sebagai variabel dependen. Nah, definisi operasional pada variabel komunikasi interpersonal, hubungan berkomunikasi ini selalu dilakukan secara tidak sadar dan terus-menerus. Kemudian, definisi operasional pada variabel anak dan orang tua merupakan sebuah hubungan yang sangat lekat di mana akan sangat mempengaruhi hubungan kedua individu ini, orang tua dan juga anak. Nah, jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus intrinsik. Nah, studi kasus intrinsik ini sangat menarik karena kasus yang dipelajari lebih dalam dan cukup mengandung hal-hal yang sangat menarik untuk dipelajari. Makanya saya tertarik untuk menggunakan metode kualitatif dan juga studi kasus intrinsik. Baik, teknik pengumpulan data yang akan saya gunakan adalah teknik wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan anecdotal record. Nah, wawancara itu sendiri digunakan dalam terstruktur, yakni wawancara subjek dengan pertanyaan tertentu yang telah disusun sebelumnya. Tujuan dari wawancara terstruktur ini yakni untuk bisa mengumpulkan data-data lebih dalam lagi secara spesifik, kemudian akurat dan sistematis sesuai dengan informasi yang diperoleh dan dibutuhkan. Dari apa yang telah didapatkan melalui masing-masing responden, kemudian akan dicatat dengan tujuan supaya bisa mengetahui kebiasaan dalam berkomunikasi antara mahasiswa rantau ini dengan orang tua. Kemudian, observasi. Nah, observasi ini adalah tindakan yang tidak terpaku pada orang dan cara melihat supaya mendapatkan informasi lebih dalam lagi, yakni dengan cara melihat objek-objek yang berkaitan dengan 3 mahasiswa ini. Dalam mengobservasi dalam penelitian ini juga bisa mendapatkan berbagai makna mengenai perilaku, dan observasi ini dilakukan secara langsung melalui pengamatan di lapangan secara langsung, supaya bisa melihat dan mengetahui kondisi yang sedang dialami oleh ketiga mahasiswa tersebut. Dan yang terakhir, kemudian ada studi dokumentasi. Nah, studi dokumentasi ini digunakan untuk supaya bisa mendapatkan dokumen-dokumen yang akan dikumpulkan dari mahasiswa tersebut, kemudian dalam bentuk laporan mengenai gambar atau angka dikumpulkan dijadi satu
kemudian dijadikan sebuah rujukan informasi terkait dengan pemfokusan masalah. Bisa menjadi suatu keterangan juga sebagai pendukung dalam penelitian ini. Nah, dilakukan anecdotal record ini supaya mendapatkan catatan lapangan. Dalam penelitian ini, sebaiknya nanti akan digunakan catatan singkat atau deskriptif mengenai tanggal atau settingan terjadi peristiwa dalam berkomunikasi itu, kemudian perilaku seperti apa yang diperlihatkan secara tiba-tiba, kemudian fokus daripada penelitian itu bisa terarah dari pencatatan yang dicatat oleh saya nantinya. Dan teknik analisis data yang akan saya gunakan adalah analisis rasional dan analisis data penelitian. Nah, dalam analisis rasional ini, saya akan mengaitkan penelitian dengan saling terhubung antara rubrik observasi dan rubrik wawancara mengenai komunikasi interpersonal. Kemudian, menganalisis rasional itu meminta saran kepada dosen atau pembimbing dan juga beberapa mahasiswa angkatan 2021. Dan analisis data penelitiannya akan dilakukan analisis data, dilakukan dengan cara menjabarkan, mengorganisir data keseluruhan, menyusun ke dalam pola pemilaan, mana yang ingin digunakan, yang penting, dan mudah untuk dipelajari lebih dalam, sehingga bisa menarik kesimpulan dari analisis data yang sudah didapatkan menjadi salah satu langkah yang sangat penting untuk penelitian ini, karena bisa sambil mendapatkan makna yang terkandung dalam penelitian ini dengan cara menganalisis, menyusun data, dan mengaitkan, mengelola data-data yang telah dikumpulkan, kemudian diadaptasikan dan digunakan untuk mendapatkan sebuah makna yang tersembunyi di dalamnya. Dengan cara pengumpulan data. Dari pengumpulan data ini mendapatkan hasil dari alat yang digunakan, yang sering digunakan dalam suatu penelitian ini, dikumpulkan secara sistematis dan mudah dari segi kedudukannya, kemudian ada instrumen yang akan diperoleh dari data untuk bisa mencapai tujuan bersama bahwa bukti hipotesis dari variabel-variabel. Kemudian ada reduksi data. Dari reduksi data ini menjadikan proses berpikir sensitif yang diperlukan kecerdasan, kepahaman yang lebih mendalam untuk bisa memecahkan masalah tersebut, termasuk ke dalam kategori menganalisis data. Dan datanya berupa catatan selama berada di lapangan, dan jika diakumulasikan keseluruhan catatannya cukup banyak, maka dari itu harus ada ketelitian dengan perincian yang lebih jelas, dan jika ada hal yang tertinggal harus dicari, dituntaskan supaya bisa terlaksana dan memudahkan untuk bisa dirangkum. Kemudian ada penyajian data. Dalam penyajian data ini singkat saja saling berkaitan antara kategori komunikasi interpersonal dengan penyajian data, maka akan sangat mempermudah untuk bisa memahami apa saja yang terjadi di lapangan, dan untuk merencanakan lanjutan proses penelitian ini. Sekian presentasi proposal penelitian mengenai komunikasi interpersonal antara mahasiswa rantau dan orang tua.
Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi kali ini atau dalam proses pembuatan proposal. Terima kasih.